Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berjumpa kembali di Zoom yang ketiga ya. Ya benar, Zoom yang ketiga untuk bulan ini. Dari Zoom yang sebelum-sebelumnya, teman-teman juga sudah banyak yang ada yang beberapa yang sudah membuat ya Eko. Mungkin bisa ditampilkan dulu juga hasilnya. Ada yang ingin menampilkan lagi, Bunda Henilis? Ya, bentar Mbak. Sepertinya yang masuk ini yang baru bergabung juga ya. Ya banyak yang baru. Umi Lilik, Umi Eli juga kan baru-baru masuk. Umi Dery, Umi Mbak Imas, Istiqomah. Istiqomah, bisa jadi Istiqomah, bisa jadi Kamila baru. Berarti untuk yang baru ini sekilas ya, kita Kak ulang Nana sedikit bagus ini, nggak ada apa, nggak ada, di jamurnya. Bunda Henilis, ada kelihatan nggak ya? sedikit, tapi nggak gitu, Oh ya, nggak banyak. iya ya. Gak apa-apa. Yang tanda selama tidak ada ulat itu masih aman, baunya masih bau wangi-wangi, insya Allah masih aman. Ya Kenapa kok sih. bisa ada ulat? Gimana? Kalau Iya berarti misalnya gagal ada ulat berarti harus dibuang, Ustaz. ada sih perlakuannya. Jadi dibukakan dulu, dibuka dulu, terus dijemur di bawah matahari. Oh iya kali ya. Rasanya ditambah. Enggak. Terus apa ulatnya itu biasanya mati sendiri atau dibuang. Cuman tidak bisa dipakai untuk keperluan seperti kesehatan. Paling bisa dipakai untuk bersih-bersih aja. Kayak kumur-kumur kan nggak bisa. Masa bekas ulat-ulat bisa dipakai buat kumur-kumur. Jadi ke Hmm, depannya itu kurang maksimal hasilnya. Paling cuman ya katakan buat menyiram tanaman bisa. Makanya sayang aja gitu loh. Kadang-kadang beberapa teman saya juga nggak enak, mereka langsung buang aja. Karena kan takutnya ini nanti dipakai buat keperluan yang lain. hmm. Kalau buat bersih-bersih masih boleh ya. Iya, Ngepel, ngepel buat cuci lantai, piring gitu ya. lantai mungkin ngocor Dicampur. tanaman juga nggak apa-apa. Tapi Dicampur ulat tapi ya. itu sehat, yang bisa dipakai buat makanan ikan, buat eh, Oh buat ya, eh, apa ayam juga bisa sehat. Itu namanya maggot ya, maggot ada apa? sampai gede-gede gitu geli aku dong, takut aku. Ya benar, gede. Itu pernah kejadian teman saya itu bikin di dalam ember, tapi tutupnya itu cuma ditutup kayak gitu aja, plak gitu aja, Hmm. nggak Ternyata dikasih pada lapisan, nggak diikat kuat-kuat Dikasih pakai sendiri loh. plastik. terus Rupanya udara masih masuk, jadi emang ada ulatnya, gede. Itu berarti geli udah daunnya. udaranya emang kurang sehat, kurang bagus banyak udara kotor yang masuk, jadinya seperti itu. Makanya selama sesuai SOP bikinnya insya Allah tidak akan inilah, tidak akan gagal. Hmm. Iya, saya beli Contohnya buah-buahan kebanyakan tuh airnya tuh buah-buahannya sampai mau busuk-busuk jadinya. ya emang dia akan busuk, akan lembek kan terendam dengan air. Tapi nggak apa-apa Enggak, itu selama yang beli kemarin kan masih sisanya masih banyak. Oh oh nggak dibuat lagi. Saya udah 12 kilo sama 5 kilo mau buat apa lagi? Oh ya udah kebanyakan ini saya juga udah dua nggak apa-apa. jerigen. Nanti kan untuk pemula itu bikin banyak nggak masalah karena kita ngejar waktu. Jadi semakin tua nanti umurnya, nanti ke belakangnya kita nggak terlalu aktif bikin nggak masalah karena sudah punya umur yang lebih tua. Hmm, Jadi mm-mm. katakan nih, 1 bulan pertama ini kita bikin terus. Bulan kedua bikin juga tapi nggak terlalu banyak. Pas masuk panen bulan ketiga kan nanti kita udah punya stok banyak.
umurnya juga lebih tua Ntar beli ketimbang, jerigen lagi palingan. atau pakai yang ada di rumah nggak apa-apa. Misalnya ada, Masih ada sih itu apa namanya tebunya masih ada 400 gram. Kemarin kan beli 1 kilo kan 1 kilo oh, lebih kan. Oh, tinggal 8. Molase. Bukan saya bukan mulase tebu. Oh, tebu. Oh, malah Mm, tebu ya. Bagus lah. Tabu Iya. tapi yang ini yang asli maksudnya yang Iya, pertama iya diambil. yang asli tebu. Yang Gula pertama merah ambil. ada, tapi kemarin pakai tebu. Yang pertama pakai gula merah asli. Yang kedua pakai tebu. ya. Untuk yang teman-teman pemula ini mungkin sekilas saya ulang lagi atau bagaimana? Ada yang Ya ingin boleh ditekankan, ulang lagi, masih mungkin ada yang mau ini. yang mau ikut membuat ya. Baik, terutama seperti saya cek dulu ya. Ada berapa orang? Seperti Bunda Eli, Bunda Istiqomah, Bunda Lilik, Bunda Novida, Nyimas, dan Nyimas, Bunda Pita, Bunda Wardah. Baik Jadi ya. kan satu lagi co-host biar bisa bantuin saya mau sholat soalnya. Oh iya, Bunda Henilis dulu ya. Ya, boleh. Baik, saya ulang sebentar ya tentang materi Ya. ekoenzim, terutama buat teman-teman yang baru bergabung. Jadi, ekoenzim itu adalah cara kita untuk menanggulangi sampah yang ada di sekitar kita. Yang biasanya sampah yang kita dapat itu ada sekitar rumah kita sendiri. Misalnya teman-teman yang pagi tadi ada niat mau bikin sayur bening buat bukan nanti. Dari sayur bening itu kan kita beli sayur bayam, beli labu kuningnya barangkali, atau kalau kita nyebutnya gambas ya, gambas. Nah, dari bagian-bagian sayur tadi ada yang nggak kita pakai, seperti bayam ada bagian batang, kecuali akar ya. Akar kita buang aja, batang ada yang nggak kita pakai, terus kulit labu, terus kulit gambas. Nah, yang bagian-bagian yang itu yang kita buang dapat kita pakai lagi untuk kita daur ulang menjadi ekoenzim. Kemudian ada yang beli pepaya, kulitnya bisa kita gunakan. Ada yang beli jeruk, kulitnya bisa kita pakai. Dengan SOP tertentu yang mana harus kita cuci ulang lagi kulit-kulit buah sayur tadi, dapat kita gunakan sebagai bahan pembuatan ekoenzim. Jadi sebenarnya ekoenzim itu sangat mudah karena kita hanya menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Sedangkan pengertian ekoenzim itu sendiri kan campuran dari air, gula, serta kulit buah atau sayur dengan perbandingan tertentu. Gula ini bisa kita pakai gula merah, gula tebu, atau molase. Molase itu adalah hasil daur ulang dari gula putih. Teman-teman bisa nanti bisa cek di grup kembali ya, ada kemana saya kasih contohnya. Dengan perbandingan tertentu kita masukkan dalam satu wadah seperti ini. Saya bikin di wadah botol kemasan 1,5 liter. Ini sangat praktis kalau menggunakan ini karena kita hanya memerlukan 900 ml air, 90 gram gula, dan 270 gram kulit buah atau sayur. Nanti Diulang, kalau Mbak. teman Diulang, Mbak. Dua berapa? Diulang. 270 gram. 270 gram. Biar ada yang tercatat tuh kayaknya. Oh gitu ya. Jadi kapasitasnya itu kalau kita membuat ekoenzim itu kita tentukan dulu wadahnya. Wadah yang dipakai itu ada tempat berbahan dasar plastik. Tidak boleh kaca, tidak boleh toples. Karena kalau kaca dan toples itu nanti ketika proses fermentasinya akan merusak. Kalau kaleng itu akan ada proses korosi. Kalau kaca takutnya akan meledak karena ini kan ada gasnya nanti. Jadi bahan yang digunakan ada yang berbahan dasar plastik. Contoh saya menggunakan di sini botol kemasan 1.500 liter, 1.500 ml. Kapasitas wadah 1.500 ml, maka air yang dimasukkan adalah hanya 60% dari kapasitas wadah. Jadi 60% dari 1.500 adalah 900 ml. Jadi airnya 900 ml. Tubuh, Mbak. Terus gulanya
900 mili. 1000 mili. 1.500 kali 60%. Mm-mm. Kemudian gulanya 10% dari air, jadi 900 kali 10%, 90 gram untuk gulanya. Untuk sampahnya atau BO-nya, bahan organik ya, kita menyebutnya sampah itu ada bahan organik, dari gula dikalikan 3, jadi 90 kali 3 sama dengan 270 gram. Nanti teman-teman kalau ingin membuat terus wadahnya berbeda, bisa kita diskusikan di grup ya atau japri saya, jadi nggak salah kalau membikinnya. Nanti saya bantu, saya bimbing. Jadi ini 900 mili air, 90 gram gula, 270 gram kulit buah atau sayur. Walaupun ini sampah, jangan salah. Sampah kita adalah sampah yang berkualitas. Sebelum kita olah sampah itu kita cuci bersih lagi. Kita bersihkan dari kotoran-kotoran dan usahakan yang fresh. Jadi bukan yang dari masuk kulkas, apalagi berhari-hari. Mungkin kalau masuk kulkas masih bisa sekitar 1 atau 2 hari. Pokoknya dapat sampah kita masukkan. Ini bisa sistem cicil. Jadi misalnya hari ini saya hanya punya 100 gram sampah, nggak apa-apa. 100 gram sampah itu aja yang kita masukkan ke dalam wadah, nanti sisanya akan menyusul. Selama gula dan airnya sudah terpenuhi, maka sampah BO-nya itu bisa belakangan. Teman-teman, proses fermentasi ini memakan waktu 3 bulan. Jadi bentar ya, ada gangguan sinyal. Suara saya bisa didengar? Sekarang terdengar, tadi nggak terdengar, Mbak. Tadi hilang. Oh ya, belum bisa menangkap kamera saya. Ya Allah, gangguan. Signal nih, Mbak. Iya. Bentar ya. Sekarang udah keluar tuh, videonya ada sudah. Iya. Oh ya. Sudah oke. Jadi kita tentukan dulu kapasitas wadahnya ya bunda-bunda semua ya. Nanti bisa japri ke saya akan bantu. Pokoknya wadahnya yang kita pakai adalah yang berwadah plastik. Jadi proses fermentasi ini memakan waktu 3 bulan. 1 bulan pertama masih boleh kita pantau buka-buka sedikit ininya, tutupnya. Masuk bulan kedua sampai ketiga tidak boleh lagi kita buka-buka dan harus kita tutup rapat. Semakin rapat semakin kedap. Contoh kedapnya ini dalam botol ini hasilnya sangat kedap karena tidak ada jamur, minim jamur. Karena saya memakai sistem buka longgar tutup. Dan ini wanginya sangat wangi. Ini panen tanggal 25 Maret kemarin. Saya buka ya. Wanginya wangi jeruk karena ini memang lebih banyak jeruk kemarin saya bikin. Jadi kita tetap bisa menggunakan bahan yang ada sekitar rumah kita. Gak usah beli dulu, Bun. Bisa pokoknya toples, kerupuk nggak dipakai. Ember, biasanya ember bekas selai dari selai atau apa ya dari kalau cat itu riskan sih, jangan dipakai kalau cat karena bisa merusak nanti masih ada sisa-sisa catnya. Nah, setelah 3 bulan, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini hasilnya selama 3 bulan. Kebetulan saya memakai dari molase, maka bentuknya seperti hitam seperti ini. Kalau yang dari gula merah hasilnya akan berwarna seperti kuning seperti ini. Manfaatnya banyak ya, mudah-mudahan semua, terutama untuk home care. Biasanya untuk cuci lantai, untuk membersihkan lantai, ngepel lantai, untuk membersihkan piring, bisa dicampur dengan sabun, dan itu hasilnya sangat keset. Jadi saya kadang nggak pernah lagi beli abu gosok, tradisional banget ya.
Kalau kerak-kerak itu tinggal tuangin Ecoenzym 1 tutup botol di panci atau di wajan, itu yang nempel-nempel itu akan terangkat sendiri, minyak-minyaknya akan terangkat sendiri. Jadi udah gitu, tinggal nyucinya itu tinggal sekali, berapa kali sudah terangkat gitu. Terus juga sebagai pembersih udara, sebagai pupuk tanaman, dan dosisnya sangat kecil sekali, minim sekali. Untuk tanaman itu hanya 1 mili, 1 mili dicampur dengan 1 liter air itu cukup untuk mengkocor tanaman. Insya Allah tanaman itu akan hijau. Biasanya kalau ada tanaman di rumah saya yang sudah mulai layu, sore disemprot, paginya nggak seberapa lama pagi itu udah tegak paripurna itu. Karena memang itulah kelebihan dari Ecoenzym. Untuk keperluan yang lain juga bisa perawatan wajah sebagai semprot-semprot. Ini saya masukin dengan dosis 1 mili ditambah 1 liter air. Untuk disemprot ke wajah, kapanpun juga aman. Seperti air mawar, itu enak. Kemudian untuk yang lainnya, untuk terapi kesehatan sebagai detox. Detox itu direndam dengan air hangat, jadi kaki dimasukin dalam ember, terus dimasukin Ecoenzym sekitar 4-5 tutup botol dengan air 2-3 gayung, air hangat. Kita rendam kaki kita, biasanya itu ada proses relaksasi. Kalau biasanya kalau memang ada yang memiliki eh, memiliki yang nggak enak di badan kita lah, itu ada reaksi. Ada yang seperti digigit ikan, ada yang seperti disayat, ada yang seperti gata-gata. Itu memang reaksi. Biasanya seperti itu bekerja dia. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya mau Nanti tanya materi saja. ya, Apa silakan. kalau misalkan Ecoenzym itu kalau misalkan buat mandi boleh nggak Ustazah? Kan kalau di Jepang kan apa namanya kita misalkan kalau di Jepang kan pakai kayak onsen gitu ya kayak Sauna. begitu. Kalau yang Ecoenzym dibuat untuk apa namanya campur buat mandi kan kita sering berenam ya kalau di Jepang kan berendam ya Iya, kalau mandi. ya, betul. Itu boleh tidak Ustazah? Apalagi Bisa. apa yang buat kayak gatel-gatel gitu kayak anak saya kan pada suka gatel-gatel gitu. Saya juga kan punya alergi gitu Ustazah. Gimana? Iya. Ini kebetulan ya, sekitar 1 pekan ini saya juga gatal-gatal tuh, nanti saya kira itu sudah digigit nyamuk gitu loh. Jadi kalau gatel, saya pikir digigit nyamuk. Jadi saya oleskan minyak kayu putih. Tapi besok harinya kayak bekas gigitan itu masih gatel gitu loh. Dan kayaknya di badan-badan saya mulai banyak nih. Jadi saya pikir ini bukan karena digigit nyamuk, pasti ada sesuatu. Pantesan berapa malam ini saya tuh kalau tengah malam bangun, gatel garuk-garuk gitu kan. Kayak enak lah gitu loh. Saya ingat saya punya Ecoenzym dengan ampasnya. Jadi sebelum tidur, malam tadi nih saya praktekin. Yang murni saya olesin, terus ampasnya itu juga saya gosok juga di tempat yang ada kayak gigitan nyamuk itu. Saya semprot juga dengan yang ini. Alhamdulillah malam tadi saya nggak kebangun tidur dan langsung kering nih, ngerempeng gitu. Yang bekas kayak gigitan tuh kayak yang mengering gitu. Jadi nggak ada matanya lagi. Kalau gigit nyamuk tuh seperti ada bia gitu kan, ada. Nah itu kan gatel banget tuh. Ini alhamdulillah sudah mulai mengering nih. Jadi memang bisa kayak air 1 ember kita masukin 3 tutup botol berendam. Memang itu bagusnya berendam. Disarankan memang berendam dengan Ecoenzym. Bagus ya, apalagi Saya mau coba ya kalau udah panen ya insya Allah. apalagi untuk masalah kewanitaan, untuk apa kita bilesan terakhir itu bisa pakai ini 1:1000. Itu lebih keset. Jadi terakhir. Ya wajah saya kan juga kan sensitif gitu ya, sensitif banget gitu. Kalau itu suka gatel juga sih kalau misalkan itu. Ya nanti Kalau itu dicoba. enak. Makanya prinsip Ecoenzym ini kita lakukan aja, terus kita kerjakan apa yang bisa. Dan kalau memang nggak cocok ya jangan diteruskan. Kalau cocok lanjutkan. Karena kan bahannya alami juga. Ini kan dari Ada yang nggak buah-buahan. cocok emangnya Ustazah? Ada katanya yang nggak cocok ada. Mungkin karena misalnya gini, lidah buaya itu
boleh digunakan BO-nya, tetapi harus dibuang lendirnya. Mungkin yang bersangkutan ada BO-nya lidah buaya, tapi nggak dibuang lendirnya, sehingga itu mengakibatkan gatal. Sedangkan lidah buaya kan padahal bagus untuk kulit kan, menyuburkan rambut, bisa. Tapi mungkin cara mengolahnya yang kurang tepat. Makanya untuk pemula ini saya ajarkan bahan-bahannya itu yang mudah-mudah aja, kayak kulit jeruk, kulit nanas, kulit pisang. Pisang itu kan pada bagus tuh kulit pisang itu. Ya masukin aja, tapi mungkin jangan terlalu dominan gitu loh. Yang lebih banyak buah jeruknya sama nanas yang memang bagus dominan aja. Yang lainnya itu menyeimbangkan aja. Pokoknya semakin banyak yang kita masukin, semakin bervariasi eco enzimnya. Nanti dicoba. Emang beberapa kali sudah bisa ini testimoninya bagus nanti untuk yang gatal-gatal, untuk yang mandi-mandi itu kayak gitu. Dan anak pondok sih, karena mereka kan ada masalah dengan kulit, biasanya teratasi dengan eco enzim. Insya Allah ya. Amin. Yang lainnya ada pertanyaan? Mungkin kalau nggak ada sampel ini susah ya, memang harus ada sampel sih. Jadi bisa mempraktekkan langsung. Yang Indro, kamu bertanya yang Indro? Yang? Aku belum ngerti, aku belum ini baru ikut, jadi masih dengerin dulu. Oh iya ya. Nanti mungkin materi ya bisa. Ini kita tentang eco enzim fermentasi 3 bulan ya yang. Jadi hasilnya ini seperti ini. Fermentasi. Wanginya wangi cuka gitu. Teman-teman mungkin bisa nanti cek di Google, ada ya yang jual eco enzim, memang ada di marketplace, ada dengan harga beberapa. Tetapi kita tidak tahu bahan apa yang mereka buat, apakah memang betul 3 bulan waktu fermentasinya. Sehingga alangkah lebih baiknya kita bikin sendiri. Kalau kita yang bikin sendiri, kita tahu bahan apa yang kita masukkan, proses waktunya seperti apa, kita yang menjalani, maka kita bisa memaksimalkannya, menggunakannya untuk keperluan kita sendiri juga. Mungkin kalau yang baru gabung agak bingung ya, nanti bisa gimana Fianti ya? Kita share lagi materinya atau gimana ya? Yang penting boleh sih share lagi. Ustazah, mau nanya itu kalau bukan kulitnya sama buahnya juga dicampurkan itu nggak apa-apa. Boleh sih, Bunda. Tetapi itu saya itu, Umi Wardah. Tetapi kan kita ini jangan mau bagir. Jadi daging yang kita makan, kulitnya yang dibuang itu yang kita gunakan, kan lebih bermanfaat. Kadang-kadang udah pisang mau bonyok kan, biasanya kadang-kadang kebutuhan juga gitu kan. Nah, yang kalau bisa yang kita masukkan ini jangan yang ini, yang busuk juga. Oh, kalau jangan ya. Kalau bisa jangan. Walaupun sampah, tapi bukan yang berarti yang busuk ya, Bun ya. Jadi yang kita makan, kita kan makan dagingnya, terus kulitnya kita buang, nah itu yang kita pakai. Semakin segar, semakin bagus sih. Oh ya, oke. Jadi bukan yang bonyok, yang lembut gitu, iya. Lagi itu memang beda sih hasilnya. Makanya ada sistem cicil. Jadi misalnya bunda-bunda ada nih cari wadah, pas dapat wadahnya yang 5 liter. 5 liter itu kan berarti kita memerlukan 600 sekitar 750 gram. Hari ini Bunda cuma bisa ngumpulin sampah hanya 200 gram. Berarti kurang 550 gram. Gak apa-apa, sistem cicil 200 gram itu masukkan aja dulu ke dalam wadah. Itu rapat juga. Nanti besok ada lagi sampahnya, masukin lagi sampai terpenuhi 750 gram itu tadi. Tapi air dengan molasenya itu langsung sudah ukuran yang untuk 5 kilo. Sudah ukuran. Ya, nanti kalau dibantu dong, kalau misalnya mau bikin, japri aja ke saya atau di grup, kita bantu berapa jumlah airnya. Yang penting sudah dapat tempatnya. Tempatnya harus sudah plastik ya, nggak boleh yang lain. Iya, boleh ini soalnya kendalanya nggak bisa keluar mau beli ini, mau beli itu, karena saya ada kurang bisa jalan gitu sekarang ini. Jadi repot. Ada yang gula merah bisa. Ya. Botol bekas minuman mineral boleh, atau toples. Ya. Kalau yang botol-botol kayak gini langsung dimasukin ke dalamnya itu sampahnya. Iya, dipotong kecil-kecil.
Oh iya, Dipotong ya. kecil-kecil. Kalau yang kayak gitu banyak lah insya Allah ya. Ya, terus nanti bisa sistem selama 1 pekan pertama memang akan ada gasnya. Jadi boleh Ya. pakai sistem pocong atau dilonggarin tutupnya. Mm-mm. Tapi jangan sampai kebuka banget juga ya. Mungkin setengahnya aja. Nanti supaya ada gasnya bisa keluar gitu loh, Bu. Yang Ya, oke. bisa. Jadi pokoknya pakai barang yang ada di sekitar rumah kita. Gak usah beli, jangan. Nanti mau bajir lagi. Nanti Ya. nambah uang belanja lagi. Paling yang beli itu gula merahnya aja. Gula merah atau gula aren atau molase. Bukan gula pasir ya. Karena gula Ya. pasir itu sudah ada zat kimia. Jadi SOP kita tidak menyarankan yang memakai gula pasir. Walaupun mungkin ada di komunitas lain memperbolehkan. Tapi untuk saya pribadi diajarkan nggak pernah pakai gula pasir. Gula merah. Gula merah pun usahakan yang jangan banyak yang oplosan, yang agak murni dikit lah. Oplosan itu kan biasanya dicampur dengan gula pasir juga ya. Iya, iya. Ya. Kalau mau nasi insya Allah banyak untuk makanan ternakan itu biasanya kita. Molase banyak itu ya. Untuk makanan ternak ya dia biasanya campuran itu apa Iya. namanya? Iya, dedak campur apa jam berapa pakai molasis untuk makanan sapi itu. Iya betul. Jadi udah biasa ya dengar kata molase itu ya. Ya, kita kan di peternakan sapi kita jadi ya. Oh, pas deh. Iya. Memang lebih ekonomis molase ya. Ya, Karena murah. molase itu dari harga lebih Jangkau ekonomis. Ya, Cuma lebih jangkau. bahannya itu partainya tangki gitu, jadi enggak yang ketengan itu mungkin ada tapi di toko terubus kayak gitu ya memang agak mahal. Kalau yang tangki itu kita kan makanan sapi ya mesti tangki lah. Iya. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ada bisa ini ya Bun. Makanya saya menawarkan untuk ibu bunda-bunda semua tuh kalau nggak gula merah, gula aren atau molase yang mudah aja didapat deh. Jangan yang sulit, nggak usah yang sulit. Iya, oke. Iya, insya Allah kayak gitu. Terima Nanti kasih. cari dulu wadahnya, nanti foto, kirim ke saya atau ke grup boleh silahkan. Nanti saya bantu ngitungnya. Iya. Begitu. Iya, saya bantu. Yang penting wadahnya wadah plastik ya. Iya. Tapi kalau kulit semangka itu kan keras itu apa ya? Ini nggak apa-apa itu. Gak apa-apa. Makanya kalau misalnya variasinya mau lebih banyak, yang kulit hijaunya, suara saya sudah terdengar. Dengar. Dengar. Tapi videonya ya. Ya minimal satu wadah itu 5 macam kulit buahnya. Jadi misalnya ada kulit semangka, ada kulit jeruk, ada kulit nanas, apalagi ada sirsak, ada pisang, ada lagi yang lain-lainnya. Kalau kulit semangka itu kan hijaunya itu kan berat ya, Bunda. Nah, Iya. itu bisa kita tinggal aja supaya kita bisa masukin bahan-bahan yang lain. Iya, oke ya. Jadi supaya banyak gitu loh. Tapi kalau nggak ada, ya sudah nggak apa-apa, masih diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan itu kulit salak karena tajam, mahkota nanas karena itu tajam, kemudian kelapa karena nggak ada enzimnya, terus jagung juga nggak kita pakai. Kulit bawang, rempah-rempah juga nggak ya. Oh gitu. Jadi buah-buahan atau sayur-sayuran. Afan, Ustazah, kulit markisa itu boleh walaupun agak ya. Walaupun agak ringan. Iya. Serai boleh nggak serai? Serai boleh nggak serai? Buah naga gitu. Boleh. Kenapa? Buah nangka. Buah naga. Oh, naga boleh. Itu bagus. Buah naga itu memang dia berwarna merah. Tetapi kalau nanti lama-kelamaan dia memudar warnanya. Jadi takutnya kan nanti kalau aku nyuci baju ini kena. Enggak, kalau buah naga enggak ini, Bun. Warna itu dia akan memudar. Yang masih warna itu manggis. Kalau manggis wajib kita itu macet itu kalau manggis mah enggak mau hilang. Ya. Jadi tapi bagus buat keperluan yang lainnya, Bun. Jadi mungkin nanti kita kasih tanda aja ini mengandung kulit manggis, jadi nggak dipakai buat nyuci baju.
Iya, ya. Oh ya harus ditulisin ya begitu. Ya, jadi harus ditulisin. Bentar ya saya buka ya. Ini sehingga saya nih. Kalau saya bikin ekoenzim, saya tulis bahannya apa aja yang Saya udah dimasukin. simpen kayaknya yang dua minggu yang lalu udah saya simpen kayaknya bahan-bahan itu ada di share. Nah, jadi tetap harus kita tulis. Jadi kita tahu. Oh ya, iya. Buah naga, buah apa lagi ya? Buah markisa itu terakhir saya itu karena suka wanginya markisa, justru buahnya saya masukin, soalnya wangi banget. Oh gitu. Iya. Mana masem kan. Wangi benar Ustazah. Wangi Iya. banget. Kalau yang sudah masak itu wangi banget, bener. Saya kemarin Iya. kebanyakan ini dikasih mau dibikin jus, nggak suka terlalu asam, ya udah masukin ekoenzim. Oh bisa ya sama itunya. Iya, iya. Bisa. Itu walaupun agak ringan, bolehlah. Walaupun nggak terlalu banyak ya. Dipotong kecil-kecil aja supaya dia ngapung ke dalam. Oh Pokoknya iya. kulit buah yang masuk itu kita potong kecil-kecil supaya dia maksimal terendam. Iya. Oh iya. Ada lagi yang tanyakan? Assalamualaikum. Saya mau bertanya karena baru mau ikut. Itu tuh ngumpulin itu dimasukin ke botol terus ini untuk apa ya Ustazah? Oh ya. Jadi ini namanya ekoenzim, proses fermentasi, Bu. Enzim ya. Ekoenzim. Mungkin nanti untuk ininya materinya bisa kita share ulang lagi ya. Tapi sekilas ini ekoenzim, Bun. Jadi hasil fermentasi 3 bulan. Selama 3 bulan. Banyak manfaatnya, Bun. Untuk keperluan rumah tangga, home care aja, bersih-bersih rumah. Jadi saya tuh udah 2 tahun ini nggak pernah lagi beli pembersih lantai, cukup pakai ekoenzim dengan dosis satu tutup botol aqua, 2 tutup botol aqua dicampur 2 gayung air, itu udah keset lantai. Enak gitu loh. Buat mobil. Kalau Umi Enda, buat itu apa namanya, buat bersihin mobil. Buat bersihin mobil katanya bisa. Ya. Umi. Kalau kita bikinnya di jerigen yang 10 liter bisa ya? Bisa nanti saya hitungkan, bisa. Yang penting tempatnya rapat, tutupnya rapat. Iya. Iya. Nanti Jadi dibimbing Umi. nanti dibimbing. Dan ini untuk pemakaian luar ya, bukan untuk keperluan diminum. Iya. Ngepel-ngepel, mengelap-ngelap, bersih-bersih kaca gitu ya. Oh ya betul, cukup dengan dimasukin dalam semprotan, kasih pakai kanebo, nggak pernah lagi saya pakai air berember-ember, cukup itu aja langsung bersih, Bun. Mau lebaran ini bersih-bersih rumah. Kulit jeruk lemon tuh ya, bagus tuh. Kalau kulit jeruk lemon apa itu udah biasa, suka bikin aja buat bersih-bersih. Iya, memang itu tambah bersih. Betul. Betul. Jadi manfaatkan limbah yang ada di rumah kita. Kita kan yang tahu limbah rumah kita pasti kita cuci dulu. Kalau kita kadang maaf ya, kalau mungkin kita nyari ke tempat lain, kalau kita nggak kasih kresek duluan, biasanya dicampur dengan sampah yang lain, bisa dengan gorengan, dengan tisu, dengan apa gitu loh. Jadi kadang-kadang dengan yang jual jus itu saya kasih kantong plastik duluan, nanti minta tolong ya dilainkan sampah kulitnya. Jadi waktu ngambil sudah bersih, nggak dicampur dengan yang lain-lainnya gitu loh. Ya, jadi manfaatkan sampah yang ada di rumah. Dan kan ada sistem cicilan juga, jadi nggak perlu harus selesai hari ini, masih bisa buat besoknya lagi. Maksimal paling lama 2 minggu masa proses pengumpulan sampahnya itu. Mau nanya kalau daun sirih itu bisa nggak? Daun sirih enggak ya, Bun ya. Oh, nggak Karena bisa ya? gini, daun sirih itu kan sifatnya antibakteri ya. Iya. Sedangkan ekoenzim ini kan juga bekerja bakterinya. Jadi sesama bakterinya tuh nanti nggak bekerja kalau daun sirih. Ya, jadi ada kasus kemarin penyemprotan di TPA, tempat pembuangan akhir. Kenapa sebelumnya itu udaranya bisa bersih, tetapi yang terakhir katanya enggak. Ternyata setelah ditelusuri karena ada dimasukin daun sirih gitu loh. Jadi nggak maksimal. Jadi daun sirih nggak usah dimasukin. Iya. Kalau daun serai boleh, bisa. Oh, daun serai boleh ya? Daun serai boleh.
Daun serai boleh. Buah belimbing tunjuk juga boleh, yang asam-asam itu. Iya, Pak. Kan banyak. Apalagi mungkin ada Belimbing bisa wuluh. belimbing wuluh ya, iya. Apalagi Iya, punya belimbing pohonnya lagi. jatuh kan di tanah. Mengkudu juga bisa, Iya mengkudu betul. tetap Bisa ya? mengkudu. Oh iya, Oh mengkudu. bisa. Mengkudu Punya pohonnya Ustazah, ya, belimbing wuluh ya Ustazah ya. ya, Iya Ada punya. pohonnya. iya. Yang jatuh aja, Bun, yang jatuh di tanah, ambil daripada mubazir kan. Oh iya. mengkudu itu yang tua atau yang muda? Mengkudu itu yang jatuh, berarti yang tua. Oh, Dia wangi nanti, dan itu bisa sebagai terapi. Beberapa orang mengatakan memang sebagai terapi bisa. Tapi nggak apa-apa sih, jangan dominan. Misalnya satu biji aja atau oh, setengah biji. Tapi tetap bisa dipakai, mengkudu bisa. kan itu ada bijinya nggak masalah. Nggak masalah. Saya juga saya masukin nggak masalah. Karena kan dicampur dengan yang lain juga. Yang lebih dominan mungkin si jeruknya atau nanasnya atau yang lainnya gitu loh. Asal Kan ada mau aja. lebaran nih Eyang, kan bikin itu tuh selai tuh. Nah, kan kulitnya banyak tuh. Jangan dibuang, bikin ekoenzim. Yang mau bikin Iya. nastar, mau siapa? Ayo. Saya Jeruk. kemarin bikin nastar, apa namanya, kulitnya saya buat ekoenzim. Iya, bisa. Pokoknya yang ada di rumah kita aja. Iya. Jangan kulit baunya, kulit kentang Lemon. juga. Lemon ya gitu Ustazah ya. Masuk lemon, jeruk-jeruk Masuk, nipis. masuk. Oh iya. Yang selama itu diperas ya, bukan yang di jus. Kalau yang di jus itu sudah ampasnya. Oh iya iya. Ustazah. Kalau diperas masih bisa, karena masih ada enzimnya kan bekerja. Apa tadi ya? Saya lupa mau ngomong apa. Ustazah kalau misalkan apel doang boleh nggak? Nggak campur-campur, boleh nggak? Kalau satu aja jangan, makanya minimal 5. Oh, kalau satu nggak boleh ya? Harus tambah-tambah ya? Iya, harus semakin banyak semakin bagus enzim yang terkumpul gitu loh. Kalau sayurannya sedikit tapi dominannya apel gitu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih, coba boleh aja. Yang penting tutup rapat ya. Setahu saya selama tertutup rapat itu wangi. Walaupun cuma sayur-sayuran, nggak ada buah-buahan, tetap tertutup rapat, tetap wangi. Wangi itu memang khas gitu loh. Dan juga bersih gitu loh digunakan. Cuma sebagai pemula, saya memang menyarankan ambil bahan-bahan yang aman-aman aja kayak jeruk. Ini kan proses percobaan ke masing-masing aja. Kita nyoba, ini bagus hasilnya gitu loh. Yang penting sesuai SOP, ukurannya sesuai, tempatnya tertutup rapat, insya Allah berhasil. Itu aja. Iya, Yang bikin, jadi nanti rumahnya tambah keset. Udah keset, rumahnya tambah kesep. Iya, buat nyuci piring itu enak banget. Saya, aduh, jadi kalau yang berminyak-minyak itu nggak sedih lagi. Tinggal kocor aja, sudah bersih gitu loh. Bentar udah bersih. Nggak ribet lagi lah sekarang setelah ada ekoenzim. Kan menghemat pengeluaran juga kan. Nah, nanti kalau sudah panen, punya banyak, kita bisa bikin sabun mandinya, sabun batang, sabun cair. Jadi masih bisa berguna, kepake gitu loh. Kalau kalau untuk bersihin WC kan kadang-kadang kan kalau misalkan apalagi anaknya laki-laki gitu ya. Iya. Kan mereka kan suka kadang-kadang nggak mau disiram gitu kan. Main kencing aja gitu ya kan. Nah kan suka ada kuning-kuning tuh. Bukan kuning-kuning itu bukan, tapi kuning-kuning bekas pipis gitu ya. Itu kalau pakai ekoenzim bersih nggak tiap itunya yang kuning-kuningnya ya? Iya, insya Allah. Makanya kalau di Indonesia kan ada merek Pixal tuh. Nah, saya nyebutin nama deh. Itu kan pembersih keramik tuh. Iya. Itu, tapi kalau di tangan panas. Nah, kalau pakai ekoenzim nggak panas, sama prosesnya dipercikin gitu di tempat yang kotor, didiamkan sebentar terus sikat, insya Allah bersih. Nanti kalau misalkan benar-benar hilang, saya promosi ya di semua biar pada ngikut ekoenzim. Iya. Ustazah,
Itu Yang kalau buat jual aja Sina, disisin. Hah? Iya kan Kalau saya buat kalau pembersih, promosi kan ini pinteran. nunggu Ustazah 3 mau bulan. tanya, Ya, kalau buat pembersih itu harus dicairkan air atau langsung ekoenzimnya itu? ya. Jadi ekoenzim ini akan bekerja secara maksimal jika diencerkan dengan air walaupun cuma sedikit. Oh. Makanya kayak saya kan saya pakai 2 tutup botol aqua ditambah 2 gayung itu hasilnya sudah maksimal. Jadi kita mengajarkan dengan dosis sedikit itu bisa bekerja gitu loh. Jadi sedikit aja airnya memang harus dicampur air walaupun cuma sedikit. Dia akan bekerja maksimal. Itu kalau buat cuci piring juga Ya, kayaknya kalau nggak berbusa ya? Berbusa nggak ya? jadi saya campur misalnya di botol. Ya. Anggap nih botol ya. Botol. Jadi sabun tetap pakai sabun cuci, misalnya 1 sendok makan sabun cuci, terus si ekoenzimnya itu 2 sendok makan, sisanya air. Oh. Itu akan mengurangi penggunaan zat kimianya kan. Gitu loh. Iya. Makanya nanti kalau sudah punya ekoenzim sendiri, kita bisa bikin sabun cair. Jadi kita nggak pakai produk pabrik gitu, bisa. Itu juga bersih piring sama cuci pakaian. Sementara karena Oh, bisa belum juga Ustazah. itu berbusa. Kenapa? Bisa untuk cuci pakaian juga ya? Ya, kalau kita itu nanti kita pakai bahannya mesh. Jadi mesh itu kan dari kelapa sawit juga, jadi aman lah ya untuk lingkungan. Itu juga berbusa. Itu dasarnya sudah berbusa, ditambah dengan ekoenzim, ditambah dengan garam, dia akan kental. Itu bisa kita pakai buat nyuci piring, nyuci baju. Malahan bisa buat sabun mandi. Tapi Masya Allah. cuman ini kadang-kadang setiap orang kan berbeda ya testimoninya. Ya udahlah nggak apa-apa untuk cuci pakaian, cuci piring dulu deh dulu. Walaupun sebenarnya kalau saya masih aman-aman, nggak ada keluhan sih untuk sabun mandi. Sampai ada yang buat keramas juga bisa. Mungkin nggak sensitif kulitnya. Saya kan punya anak Ustazah, cowok ya, kalau izin. kan mukanya kan kadang-kadang cowok kan walaupun itu kan dia apa namanya itu sama muka gitu, pokoknya daji bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya kalau sama muka tuh mereka tuh miara gitu, biar nggak jerawatan gitu kan. Ya, kalau ada sabun Treatmentnya. mungkin ya ini kan, jadi saya nggak perlu lagi beli dari Indonesia kan. Mamanya ngirit banget. Iya, soalnya sabun saya dari Indonesia. Soalnya kan kalau sabun Jepang kita nggak tahu ya itu mengandung apa gitu kan. Takutnya ada yang nggak ininya gitu. Jadi saya belinya dari Indonesia gitu kan. Kan kalau kita bikin sendiri kan jadi murah ya nggak? Iya, glowing Cina. ya, Bunda. Bisa hemat kita Cina. Makanya harapan kita membuat ekoenzim ini juga memangkas anggaran pengeluaran ibu-ibu rumah tangga. Katakanlah saya beli sabun cuci piring itu budget mungkin 1 bulan itu beli dua, artinya 30.000 lah ya. Tapi setelah pakai ekoenzim 30.000 tadi bisa bertahan sampai 1,5 bulan. Jadi setengah bulan itu bisa menghemat gitu loh. Jadi bisa menghemat, memangkas anggaran rumah tangga lah. Ibu-ibu rumah tangga bisa nabung lagi untuk keperluan yang lain. Apalagi Ustazah, mungkin kalau bahannya sayuran aja bisa untuk apa aja, Ustazah? sama bisa untuk semua juga. Yang penting hasil akhir itu berhasil, sukses. Tanda berhasilnya itu ya nggak ada ulat, terus baunya wangi, jamurnya juga sedikit. Kalau mau dites dengan pH juga bisa. Jadi rata-rata pH di bawah 5 itu sudah bagus. Apalagi kalau angka 2. Cuman kalau beli pH meter kan biaya lagi. Saya takut nanti membebani lagi. Yang penting wangi deh. Wangi, tidak ada ulat, itu sudah bagus. Jamurnya nggak ada jamur keras. Selama jamurnya kayak santan kandar itu sudah berhasil. Itu sayurannya boleh dicampur-campur atau satu jenis saja? Makin banyak makin bagus. Misalnya kangkung bisa, tapi kangkung jangan terlalu banyak ya, soalnya batang itu agak berlendir kan, asal ada aja. Itu. Iya, ya. busuk ya. Kangkung katakan cuma 3 batang lah, yang lainnya sawi, bayam, wortel,
ketimun, kubis, kol, apalagi ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Itu bisa sayur Nana, kangkung. Nana boleh nanya. Mm-mm. Ya, jadi bentar. Jadi sayur-sayuran itu boleh Pokbun, nggak masalah. Oh iya, Ustazah. Bisa dicoba, bisa dicoba. Makanya percobaan itu mungkin di tempat yang kecil dulu deh, yang botol kemasan 1,5 liter. Nanti kita bisa membandingkan. Oh, kemarin aku bikin di sini bagus loh hasilnya. Oke, bagus. Lanjut lagi ke tempat yang lebih besar. Pemula ini bikin yang kecil aja dulu, nggak apa-apa. Iya, iya, Ustazah, baik. Nah, ya bagaimana ya? Ya, kan kemarin saya bikin koenzim, tapi Mm-mm. ada sisa-sisa sisa-sisa kulit yang tidak kita pakai, tapi kita pakai untuk istilahnya bikin juga, cuman tidak sesteril kalau membuat koenzim. Jadi masukin aja semuanya gitu, nggak pakai hitungan, tapi terus eh, intinya nanti saya buat pupuk gitu loh. Itu juga Mm-mm. akan kalau nanti berulet, uletnya dibuang atau didiemin aja mati atau bagaimana Ustaz? Sebaiknya uletnya dikeluarin, makanya dipanasin, dijemur di matahari. Oh, pasti mati dia. Biasanya mati ya. Itu Ada yang pasti mati, berulet karena kan nutupnya nggak rapet kan, dia cuma ditutup ember aja gitu. oh gitu. Iya, makanya itu kondisi harus, makanya kalau bikin ekoenzim kan harus ada SOP-nya, tertutup Enggak, rapat. ini bukan koenzim, bikin daripada Oh, kebuang sayuran iya. limbah itu dikumpulin terus dibikinkan seperti itu Iya, iya, paham. dibikin nutup. Ah. Kalau saya nggak pernah sih Bu Eyang bikin seperti itu. Saya tidak terlalu menguasai ya bidang seperti itu. Tapi ya Iya, setahu saya sih untuk bahan yang pakai itu sih teman-teman itu naruhnya di apa di pekarangan kan ditumpuk nanti dia jadi pupuk kompos ya. iya, Udah buat pakai pupuk air lah, lagi. buat apa Nah, gitu. iya dikubur di tanah nanti dia akan jadi pupuk sendiri. Rata-rata sih Iya, teman-teman saya kayak gitu. Nah, bisa aja nggak masalah. Ketimbang dibuang di bak sampah kan kulit itu masih iya, berguna gitu loh. Boleh? iya, Boleh. iya, iya, Saza, Jazakillah. Ya, ya wajah khair. Ya, ada lagi Itu yang apa tanyakan? yang? Itu apa yang? Ini daun mint, ini kalau daun mint doang boleh nggak? Saya Daun punya banyak mint. itu daun mint. Daun mint kan apa namanya? Dia tuh apa tumbuhnya Masya Allah itu Wangi tumbuhnya banget. daun mint itu sampai akar-akarnya tuh menjalar-jalar. Iya, Daun mint itu Masya Allah. Ya, daun daun mint. itu. Saran saya sih gini ya, untuk pemula ini kan mungkin bisa Bun katakan masukin 2 sampai 3 helai. Tetapi nanti baunya juga nggak ini, nggak Itu wangi mendominan. banget itu mint itu. Kan? Nanti itu untuk F2 aja fermentasi yang kedua. Oh, Jadi kalau sudah panen nih. Sudah panen, nanti kita fermentasi lagi selama 1 bulan untuk mendapatkan aromanya. Jadi khusus mint aja, oh gitu. khusus daun mint, khusus bunga mawar, khusus bunga melati, cengkeh, itu nanti ada jalur khusus lagi. Yang penting sudah panen dulu. Itu Oh, nanti disimpan 1 bulan lagi, jadi keluar aromanya. Jadi mungkin boleh dimasukin daun mint, tapi 1 sampai 3 lembar aja deh. oh, Ya dominan gitu loh. Ah, cuman memvariasi ragamnya aja. ya, kasih. Saya punya Itu itu ya. pohon mint itu mint, saya punya banget itu apa namanya ya Allah itu apa namanya Oh, lebar-lebar beliau tuh apa namanya nggak penuh. pohonnya. Mm-mm. Ah, iya, ya gitu ya yang ya boleh dipakai tapi jangan banyak, jangan dominan. Iya, iya. Kasih. Ah, iya, coba ya nanti ya bikin ya Allah. Soalnya kita memang berburu dengan waktu. Kita kan 3 bulan, jadi semakin cepat bikin hasilnya juga akan semakin ini kita kita punya gitu loh. Kalau nanti yang lain udah panen kita belum ngapa-ngapain. Jadi tempat yang kecil aja nggak usah ada yang punya bekas Herbalab silahkan. Herbalab itu bagus tempatnya, kedap. Kalau yang kayak gini boleh nggak saja? Boleh, botol kemasan boleh. Boleh, bisa. Hanya Nanti saya sering-sering dibuka yang sering-sering di itu pakai pocong katanya tuh. ya nanti ada kita kirimkan lagi di grupnya.
Jadi Kalau harus sering perbandingan ini untuk sayur dan buah-buah itu berapa Ustazah? ya tergantung ini. Jadi rumus ekoenzim itu udah Untuk 1 botol 10. 1,5 liter itu misalnya. 1,5 liter ini ya. Nih. Ya, 1 yang liter botol setengah ini kemasan aqua ya. airnya Ya, 900 mili. 900 mili. Nah, Terus gula molasnya. molase 90 gram. 90 gram. Kalau pakai gulanya berapa itu jadi kalau gula? 900 mili. 90 gram juga. Apa Oh, saja? iya, Air 30. 900 mili. Nah, gula atau molase 90 gram. Gula 90 gram. BO-nya 270 gram. Apa saja? BO itu bahan itu organik atau sampah. sayur-sayur dan buah. Oh, sayur dan buah. 270 gram. 270 gram. Iya. Terus ini kalau nangka, cempedak, nangka itu kan wangi, itu kulitnya dipakai apa enggak kulitnya? Enggak, kalau kulit cempedak nangka enggak. Soalnya itu ada getahnya. Oh iya, memang ada getah. Iya, betul. Jadi kalau mau pakai pisang yang masak, jangan pisang yang muda ya, itu ada getahnya juga. Pisang yang udah ranum ya kali ya. Iya, yang sudah matang aja. Iya. Jadi sama dalam buahnya kita masukin. Kenapa? Kulitnya aja. Kulit sama buahnya. Kulit saja, yang kulit. Kulit pisang. Buahnya dimakan. Buahnya dimakan, kulitnya yang kita gunakan. Kita sistem jangan mubazir ya. Ada teman-teman saya itu mau semakin banyak varian, lalu mereka beli gitu. Beli ke pasar supaya banyak tuh. Sebenarnya tidak kita sarankan. Kita kan ingin mengurangi sampah yang di sekitar kita gitu loh. Sampah yang lain masih banyak gitu loh. Di tempat paman jus aja masih banyak. Paman rujak juga masih banyak. Di pasar masih banyak bekas yang nanas-nanas itu aja yang kita manfaatkan. Atau di rumah kita. Jangan kalau bisa jangan belilah. Memetik aja itu kadang-kadang jangan. Makanya yang jatuh aja yang diambil, yang dipungut. Saking ingin ini loh, kita tuh memanfaatkan sampah. Iya, limbah ya, sampah. Ya, Ini kan misi kita itu adalah untuk menanggulangi sampah. Mungkin ya orang berpikir ngapain bikin 3 bulan, mending beli. Bisa beli, nggak masalah. Tetapi apakah itu mengurangi sampah kita? Justru enggak. Dan kita nggak terbiasa terdidik nanti untuk mengikuti prosesnya. Proses 3 bulan itu banyak yang akan kita amati nanti, Bun. Ada hal-hal yang di luar apa ya? Oh kok gitu sih hasilnya, benar. Kadang-kadang ya bikin 3 botol. 3 botol itu kadang ada yang 1 gagal, padahal perasaan sama deh bikinnya. Betul, tapi mungkin apa gitu loh. Itu yang kita semangat lagi bikin lagi supaya jangan ada kesalahan lagi gitu. Nah, kalau untuk 1,5 liter tadi gula atau molasenya berapa? 90 gram. 90 ya. Oh ya. Ya sampai 1 on. Allah. Iya. Saran saya sih untuk pemula ini dengan modal membeli 1 kilo aja itu sudah bagus, Bun. 1 kilo itu berarti kita memerlukan wadah 15 liter. Total 15 liter. Hasilnya nanti 9 liter, Bun. Iya. Jadi sisihkan saja ya uang belanja untuk membeli molase 1 kilo aja itu sudah bagus. Iya. Tapi nanti bulan kedua bikin lagi 1 kilo lagi molasenya. Jadi tiap bulan nanti akan ada panen, nggak putus. Iya, tapi kalau yang tanah halamannya luas enak. Ini kalau di perumahan mah kecil-kecil, jadi mesti jangan banyak-banyak dulu, langsung sedikit Ya, aja kali. jadi kayak botol aqua kan berarti 10 itu ditempatkan di kamar juga nggak masalah. Saya dalam kamar penuh dengan ekoenzim karena dingin. Udara enak, Pun. Iya. Yanti itu sudah ada testimoni itu. Kamarnya katanya lebih enak, segar udaranya. Jadi taruh aja mungkin di dekat ruang tamu. Ada yang estetik ya. Mereka bikin kayak di drum itu jadi ini meja tamu. Jadi dikasih tapak di atasnya itu loh. Kalau galon kayak gitu kan 15
berapa ya? 15 liter apa ya kalau nggak salah galon. Kebanyakan. Galon Iya. air itu. Nah, itu Ah, kalau untuk buka ini tapi susah ngeluarinnya ya nanti kalau itu berat. iya, kalau galon itu susah mengeluarkannya. Kalau yang botol kemasan tadi kan enak, kita Iya, iya. mengeluarnya tinggal dipotong aja nanti. Tenteng-tenteng aja ya bisa. Atau langsung dipotong, kan dibuang juga, nggak masalah. Makanya disarankan itu toples juga boleh, toples yang bermulut besar, tapi nanti harus dilakban, harus dikasih pemberat di atasnya Ngeluarin supaya gasnya nanti gimana kalau dilakban? di pinggir-pinggirnya, Bun. Hmm, Di pinggir-pinggirnya nanti kalau toples di pinggir-pinggir dikasih lakban. iya ya. Ada sih kalau Oh, iya, kayak gitu. ada jamur. Memang biasanya yang toples itu pasti ada jamurnya. Jarang nggak ada. Tapi jamurnya masih bagus, masih baik. Makanya harus ditutup pakai lakban lagi, dikasih pemberat di atasnya kayak cobek atau apa. Takut itu yang ini apa? Biar tertutup, benar-benar tertutup rapat ya Ustazah. Iya, iya, intinya itu tutup rapat. Semakin kedap semakin bagus. Makanya kalau yang wadah kecil ini bagus nih. Dia kedap. Iya, No iya. jamur. Ini no jamur nih. Iya. Bagus. Ini sudah disaring Ustazah. Belum yang ini tadi. Yang tadi belum, itu masih belum. Ya? Ini sudah, yang ini padahal seharusnya sudah bisa panen, tapi saya agak ini mungkin karena kebanyakan punya jadi malas. Masih saya simpan. Ini sudah saya saring nih botol kecil. Oh itu ya. Ya, sudah. Ini mau dibagi-bagikan. Ini saya nggak bisa sampai sini ya bagiannya saya nih. Iya, saya kalau sosialisasi pasti ngasih, Bunda. Makanya harus punya banyak. Saya kasih 100 mili. Tapi kalau jauh nggak kebagian ini. Ya itu sayang ya. Kalau mau dikirim di mana Ustazahnya? Saya di Banjarmasin. Waduh. Kalimantan. Kalimantan. Makanya tapi sabar aja. Yang 3 bulan nunggu itu nggak lama kok. Bentar banget. Iya. Kalau nggak dikirim cepat. Kalau masih diberi nyawa ini nggak tahu udah uzur. Jadi tinggal nunggu hari. Iya, cuman gini, beberapa testimoni memang walaupun yang baru kita bikin itu bikin ruangan itu segar. Jadi ada teman saya ditaruhlah di garasi mobil, di garasi motor. Kata beliau bau-bau bensin itu berkurang gitu loh, bekas motor. Iya, walaupun iya. belum panen masih bikin, yang hasil bikinnya ditaruh di garasi gitu loh, segar udaranya. Ini dingin banget gitu loh. Kadang-kadang yang bikin di kalau untuk pupuk itu perbandingan berapa? 1 mili ekoenzim dicampur dengan 1 liter air. Banget ya perbandingannya ini banget. 1 mili berapa tetes? Iya, 20 tetes. Iya. Jadi saya pernah iseng waktu itu karena mungkin buru-buru, kebanyakan, mungkin setengah ember itu ya, mungkin 3 tutup botol. Saya siramlah ke tanaman kuning, Bun, kuning tanamannya. Masya Allah. Kebanyakan berarti. Saya bikinnya sama air dengan kulit pisang doang itu berapa hari itu memang, tapi bau jadinya karena nggak ketutup. Oh ya, dan nggak sesuai hitungannya. Makanya rumus ekoenzim itu 1, 3, 10. 1 bagian gula, 3 bagian sampah, 10 bagian air. Itu sudah mutlak. Jangan dikotak-katik lagi. Selama sesuai SOP, sesuai hitungannya, wadahnya kedap, insya Allah berhasil. Tapi kalau ada yang diloncatin langkahnya, wah kita nggak nanggung deh, pasti ada yang salah tuh. Ada kemungkinan gagal gitu mungkin jadinya. Iya, karena wadahnya kurang tertutup rapat, terus ditaruh di tempat yang nggak bagus, dekat sampah juga nggak boleh kita naruh ekoenzim. Kena sinar gitu, sinar matahari nggak boleh. Matahari kalau bisa jangan langsung. Oh ya. Makanya taruh aja di ruang tamu, dekat kamar tidur. Di ruang tamu kayaknya lucu juga itu nanti. Ya di ruang apa? Kadang-kadang justru kalau sudah berhasil nih ya, Bun, dia udah berhasil.
terus kita taruh di ruang tamu kan Gudang, banyak biasanya pertanyaan. gudang itu. Nah, itu apa katanya? Itu enzim buat apa? Jadi kita yang sosialisasi lagi. Di kamar nyanyang, di kamar kucing aku mah. Gimana? Masih bau? Enggak, udah nggak bau. Nah, Kalau bio itu nih. saja bio apa ya, bio apa yang bisa dimakan dari buah terus bisa diminum. Iya. Probio apa ya? Iya, iya. Probiotik. Iya. Sejenis itu. Sama mungkin Cuma bikinnya. iya. Nanti kita akan belajar lagi yang bisa diminum. Sementara Sementara juga nanti. Nanti katanya kalau udah 3 bulan baru belajar yang diminum. Kalau udah minimal selesai nggak udah boleh pada gagal. bisa yang ekoenzim yang ini baru nanti belajar 3 bulan lagi belajar yang minum. Iya. 3 kali nggak gagal bikin ekoenzim, kita bisa belajar namanya proteenzim. Saya ada bikin sih. Iya, tetangga ini kok bikin probiotik itu dijual jadinya. Tapi kayaknya lama-lama kayak ada alkohol loh. Salah ya? Minimal berapa bulan, Bun? Saya 1 tahun, Bun. Oh gitu. Yang buat diminum. Iya, untuk diminum. 1 tahun. Kan minimal 6 bulan. Oh, tapi bukan berubah jadi alkohol gitu, bukan? Enggak. Oh ya, alhamdulillah. Coba Soalnya kasih lihat kemarin dong, sempat- kasih lihat masa nggak dikasih lihat cuma dipegang doang gimana sih? Pelit ya. Iya pelit. Enggak. Saya punya nih 1 tahun udah. Ini. Iya, iya. Ini yang 1 tahun. Ini alhamdulillah Ya kelihatan. Oh itu itunya apa namanya buah-buahnya juga nggak dibuang ya? Ini Enggak. masih belum saya panen nih. Belum dipanen itu biasanya. Oh belum Ya. dipanen. Masih sayang, masih nggak semuanya saya panen. Saya pokoknya kalau saya sudah punya fruit enzim itu kan dosisnya sedikit, cuma 1 sendok makan untuk 1 liter air. Oh gitu. Kecuali sakit, baru ditambah 1 sendok makan untuk 1 gelas air. Tapi itu nanti. Makanya belajar bikin ekoenzim dulu, nggak ada jamur, baru bisa naik kelas bikin fruit enzim. Karena kita kan fruit enzim ini buat diminum, nggak boleh ada jamur. Harus bersih. Jadi Oh satu tantangannya jamur itu jamur yang kata Ukti yang kata saja yang bagus juga nggak boleh itu. nggak boleh. Harus Oh. benih. Saya bikin ini nggak ada jamur, no jamur. No jamur, nggak ada jamur. Saya senang banget kalau yang saya komunitas kami itu termasuk komunitas yang tidak ada jamur, nggak boleh ada jamur. Kalau ada jamur sedikit, ya mungkin Buahnya buah apa? Ini. Buahnya buah apa, Ustazah? Semua buah ini. Oh, semua buah. Ada yang semacam misalnya nanas doang, jeruk doang, terus itu apa ya? Anggur. Iya. Kalau saya semua semakin banyak semakin bagus. Malah ada yang sampai 40 macam buahnya, Bun. Tapi memang Perbandingannya mahal itu sama. madu ya. Itu madu, ininya campurannya. Campur di Madu dalamnya. asli. Memang budgetnya ya luar biasa sih ya. Makanya kalau sampai gagal itu sangat disayangkan sekali. Udah keluar modal, beli madu kan mahal, beli buahnya. Terus tuh airnya air Cleo. Jadi diharapkan belajar dulu bikin ekoenzim. Kalau sudah hasil, kalau gagal-gagal juga nggak modalnya nggak banyak. Nah, kalau ekoenzim kan nggak banyak modal. Jadi belajar dulu menaklukkan si ekoenzim, bisa lalu naik. Nah, itu maksudnya. Makanya saya nggak ngajarin dulu buat bikin fruit enzim, riskan masalahnya. Dan nanti buahnya itu juga waktu kita bikin direndam dengan si ekoenzim. Jadi harus punya ekoenzim dulu baru bisa bikin itu fruit enzim direndam selama 45 menit. Oh, jadi harus punya ekoenzim dulu baru bikin yang lain-lain. Iya. Jadi buah-buahnya itu kita rendam dengan ekoenzim. Itu kan buah-buahnya kita nggak tahu ada pestisidanya. Iya. Di kulit kalau itu kan ini apa namanya sayuran yang untuk buat ekoenzim itu perlu dicuci bersih gitu? Semua dicuci bersih, Bun. Oh, semua. Ekoenzim. Ya. Jadi nanti kalau sudah punya ekoenzim,
Bunda-bunda kalau masak di rumah bersihin sayur atau buah direndam dengan ekoenzim bisa untuk mencegah pestisida selama 45 menit. Saya pernah ya nyoba. Jadi saya percobaan, saya beli kangkung. Kangkung itu kan udah layu ya. Kangkung itu saya ada percobaan saja saya. itu Umi Novida ada kirim gambar di grup. Oh ya nanti ya. Jadi kangkung itu sebagian saya masukin ke kulkas, sebagian akarnya saya semprot dengan ekoenzim, sebagian saya taruh di luar. Yang saya semprot dengan ekoenzim itu saya taruh di luar juga. Ternyata yang saya semprot dengan ekoenzim itu lebih segar ketimbang yang masuk dalam kulkas. Selama 1 malam itu masih bagus. Jadi kan membantu orang yang jualan. Iya, iya Orang betul. jualan kan kalau sudah siang itu layu sayurnya. Iya. Kasihan itu loh. Namanya matahari. Iya. Jadi disempet dengan ekoenzim itu bertahan lebih, apalagi kalau mungkin mati lampu di rumah, padam listrik, kulkas gak jalan, bisa disemprot sayur. Luar biasa memang. Jadi hal-hal yang kita nggak kepikiran kok bisa kepikiran. Nyuci ikan juga ayam dengan ekoenzim ini. Iya ini ya. Oh Masya Allah. Kalau ikan yang suka pakai apa? Yang suka pakai pengawet. Kalau ikan, kalau ayam ya kadang-kadang ada juga yang pakai ya, borak. Kan, kayak flu burung gini kan Bunda. Burung. Jadi kita antisipasi sih, kita ikhtiar aja. Ini punya kita yang bikin sendiri, kita yang tahu, kita yang untuk keluarga kita yang terbaik lah. Nggak ada jahat kimianya kan ini. Jadi rendam, kalau saya di Banjarmasin kan memang ikan air tawar ya. Ikan air tawar kayak gabus atau ikan patin. Udah direndam sebentar ini di bedasan terakhir bersih gitu loh, keset gitu ikannya. Ketimbang pakai sabun. Iya. Biasanya kita rendam garam sama cuka apa sama jeruk kalau biar, tapi kalau pakai ini langsung ya. Iya, malah di sayur itu awet, Bun. Jadi saya cek yang di kulkas itu udah layu. Yang disemprot dengan ekoenzim masih nggak layu gitu loh. Penasaran kan? Alhamdulillah. Iya, betul. Saya nggak penasaran, sudah nyoba semua. Ya sudah start duluan, curi start Eyang. Ya. Kemarin cuma bocorannya aku udah ngerjain semuanya. Kenapa Bunda Wardah? Maaf ini cucunya rame banget saya nih, jadi ya nggak apa-apa, santai aja. Nanti bisa kita di grup diskusikan, bisa. Japri ke saya boleh. Ya, nggak masalah. Santai aja. Ya, mau dicoba dulu gimana? Ya. Jazakillah ilmunya Ustazah, mudah-mudahan jadi yang belum masuk kelas bisa masuk ya, kelasnya gratis insya Allah. Ya. Oh, digratiskan tuh, nggak dipungut infak ya, digratiskan. Tadinya awalnya ada infak, tapi saya pikir udahlah gratis aja. Makasih Tusina. Yang mau masuk silakan, yang mau belajar silakan, gratis ya. Jadi kalau di grup kan insya Allah kan kita dibimbing ya, apa-apa dilihatkan, misalkan ada jamur atau tidak. Jadinya kalau dibimbing kan sampai berhasil kan aman ya untuk kita ya. Jadi kita nggak asal gitu. Jadi kalau mau berminat untuk bikin silakan masuk ke grup, gratis insya Allah. Iya. Cuman ya paling bayarnya ya beli molase. Ya, beli molase aja. Kalau lah budget 50.000 1 kilo, kalau banyak mesin 20.000, 15.000 itu sisihkan untuk ibu rumah tangga. Tapi kan manfaatnya banyak ya. Jadi insya Allah dibimbing sampai bisa. Jadi kalau misalkan ada jamur atau apa kita bingung, langsung fotoin di grup. Saja Nana ini gimana? Jadi langsung bisa konsultasi, apa-apa bisa konsultasi. Jadi insya Allah nggak gagal, insya Allah. Mengurangi kegagalan ya insya Allah. Ya betul. Karena banyak rata-rata ada yang belajar di komunitas lain tuh nggak selesai gitu loh. Jadi nggak tuntas ilmunya.
Apalagi soal hitung-hitungan itu kan, ini gimana caranya? Padahal Ya ada kayak rumus. pertama-tama saya tuh kan bingung kan, aduh gimana nih, kayak nggak ngerti. Akhirnya kan telepon kan, akhirnya kan, ini pas lagi ini gimana nih kan banyak tanya gitu kan. Nanti kalau misalkan nggak ngerti 1.310 ya juga, Ustaz. ya bisa boleh banyak bertanya ya, insya Allah. Ya. Perbandingannya 1.310 dipegang itu aja ya Di Ustaz. 1.310 juga nggak ngerti ya, yang kalau misalkan kita nggak ngerti kan, itu kan kemarin beli yang 12 liter kan, ini berapa buah-buahannya, ini terus ininya berapa, airnya berapa kan nggak ngerti kan. Iya, iya. Iya kelabakan kita kan, namanya kita masih baru mana ngerti ya kan, Ya. 1.310. Nggak, kemarin kalau saya patokannya waktu beli molase, dia bilang seperapat ya, dia bilang harga seperapat. Ternyata di sini ada seperapat cuma 240 gram. Jadi saya menyesuaikan jumlah molase yang ada dengan airnya. Airnya berarti kan 10 kali lipat. Nah, itu 3/3-nya 240 kali 3 untuk bahan BO-nya gitu. Karena nggak punya bahan kan, yang datang cuman itu gitu. Itu yang diolah. Saya mah belinya banyakin, pas kata Ustazah Kan Nana, nyoba dulu nih. belinya beli sekilo itunya, mulas apa namanya, tebunya beli sekilo, saya beli sekilo tuh biar itu akhirnya ada sisanya kan gitu banyak. Iya, ya. Ya pokoknya japri aja yang main belajar, nanti dibimbing, jangan takut. Pokoknya cari tempat aja dulu, tempat udah punya, baru nanti japri. Seneng loh, banyak banget manfaatnya, Masya Allah, bener. Kalau emang udah punya berhasil bikin ekoenzim sampai apa ya? Sampai buat bersihin mobil pun bisa. Nah, iya gitu. Betul. Jadi nggak perlu beli kit lagi. Nah, hemat lagi, nabung lagi. Nah, Bisa Yang terakhir punya aku mobil kasih beli tahu, apa itu buat bersihin motor ya. Ya betul. Betul. Iya, terakhir aku kan Ustadz ngasih tahu 1 mili 1 liter untuk semprot wajah muka. Itu enggak cuma wajah, saya ke kepala segala, saya rambut tak kasihin enak. Iya, Jadi adem. rambutnya jadi halus gitu. Masya Allah. Kayak orang pakai sampo. Benar Ustaz. Iya, nah sudah. Padahal sedikit banget ya dosisnya ya. Nah, cuma 1 mili dalam 1 liter itu kan. Iya. Nah, saya mau coba kalau udah panen. Saya mau bikin bantal, kalau saya mah benar-benar pengen bikin Ikut bantal. Ustazah Nana gini kan gini. Iya ya. Iya. Tuh, gitu. Pantesan jadi cakep banget ya. Pantesan jadi cantik ya kan. Jadi kinclong wajahnya. Yang lain nunggu 3 bulan, aku udah dapet dari adekku dikasih. Ya, turis duluan. Aduh. Coba langsung. Itu kata gitu, Uti Nana, Utian jauh sih. Coba kalau deket aku kirimin. Iya. Kalau mau bisa, tapi ongkir nanggung sendiri, saya kasihkan, mau berapa liter saya kirimkan. Oh gitu. Nanti habis lebaran saya mau dikasih lagi yang dari Palembang, dia datang ke Jakarta. Pas tuh. Minta 5 liter. Waduh. Sedikit mumpung datang kan. Minta nggak boleh ngarani lah. Kasih. Kalau saya sih, kalau orang minta itu paham ya, oh ini pasti banyak nih, udah punya, apalagi saya punya stok banyak, kasih aja. Tapi kadang-kadang gini, nanti kasih lagi ya dengan yang lain yang pengen butuh. Ayo belajar. Nah, Ustazah tinggalnya di mana? Ustazah tinggalnya di mana? Di Banjarmasin. Jauh banget. Mahal di ongkir itu mah. 40.000 1 kilo kan, kalau Banjarmasin ke Jakarta. Iya. Makanya saya nggak punya link-linknya, nanti kalau ada link-linknya bisa sih, cuman agak ini. Yang penting kalau link itu dapat, sumbangsihnya itu harus bikin. Iya, harus praktek. Nah, setor foto, ini bener nggak sih kita kasih bener bikin bener. Buktinya apa? Foto kita kirim. Oh ada ya, udah bisa dikirim gitu. Biasanya kayak gitu, kita cari yang terdekat di mana gitu loh. Ada komunitas kita tuh kadang-kadang bisa kayak gitu. Bagi kalau tahu ada yang sakit ya, pasti dicariin yang lebih tua umurnya supaya bisa. Apa kalau sakit? Iya, seperti buat detok gitu loh. Kan yang dicari
Heeh. Oh iya, mau nanya untuk detox itu airnya seberapa banyaknya Ustazah? Kalau tidak ada penyakit jantung itu sekitar mata kaki, Emang Berapa? Gojek mata dikit kaki. yang Jadi sekitar 2 sampai 3 gayung lah. Ya, itunya koenzimnya ambil aja kalau nggak mau Gojek. Botol 4 tutup. 4 tutup. Jangan bilang gua mau ngasih temen gua Misalnya bekas kaki bisa gua buat ngasih ngepel gua mau kan? ngasih temen gua jangan bilang dia. Lah iya masa tuh Detox bisa jangan dibuang buat ngepel. gua minta sama Oh, orang dia selokan apa aja, tapi jangan buat tanaman ya. Soalnya kan besok itu kan racun dari tubuh kita. Nanti kalau kita siram ke tanaman, takutnya tanamannya lagi yang kena penyakit. Enggak buat ngepel, maksudnya buat bersih-bersih. Oh ya, buat diselokan bisa. Ya, kayak coro segala gitu, buang tempat Iya, lubang-lubang ya. iya, betul bisa dimasukkan ke situ. Ya, Jadi bersabar saja menunggu 3 bulan, nanti akan terlihat hasilnya maksimal. Jadi makin cepat makin baik 3 bulan apa, bikinnya. Cuman sebutnya. kalau udah mau habis bikin lagi bisa lagi. Nah, jadi Iya, terus kata dia. iya, Dia jangan sampai makanannya begituan. jangan sampai Jadi putus lah. gua bikin terus aja dia bikin. Karena udah biasa udah ini jadi gape si pembantunya juga udah jadi makanya lo mau nih dia bagi-bagiin aja semua orang. Aha. Iya. Baik, kayaknya cukup dulu, Rianti. Gak ada pertanyaan lagi? Sambil kita diskusi nanti di grup bisa ya? Mudah-mudahan semua Bisa ya. Ustazah. Terima kasih Iya. Ustazah. Iya, tertutup ya karena sudah mau menjelang asar di sini. ya Ustazah. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, saya mohon maaf apabila ada salah dan kesilapan. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat berguna dan bermanfaat. Sebelum tutup, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alamin. Bihamdika. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Bagaimana? Sama-sama. Khair Ustazah. Tunggu ya nanti update informasi Waalaikumsalam semuanya. itu saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Assalamualaikum.